Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas tentang membangun rumah di atas batu. Ayat pertama kita diambil di Matius 7 ayat 24. Ketika kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, kita adalah seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Siapa orang Kristen yang tidak mengetahui tentang ayat ini? Tetapi banyak yang tidak mengerti tentang ayat ini. Dan kita harus mengerti ayat ini secara spiritual, karena untuk membangun rumah di atas batu itu hanyalah simbol untuk kita mengerti arti spiritualnya. Jadi kalau ditanya kenapa orang bijaksana, karena dia membangun rumah di atas batu. Dan kalau kita buka Matius 7 ayat 26, ada yang membangun rumah di atas pasir, dan itu adalah orang-orang yang bodoh. Jadi sejauh ini, untuk menentukan saya hilang atau selamatnya adalah tergantung fondasi apa yang diletakkan di bawah rumah yang saya bangun. Apakah itu fondasi pasir atau batu? Lalu kita baca di 1 Korintus 10 ayat 4, batu itu adalah Kristus. Berdasarkan informasi batu adalah Kristus, mari kita baca Matius 7 ayat 26. Artinya, orang-orang bodoh adalah orang yang mendirikan rumahnya tidak di atas Kristus. Kalau kita baca Matius 7 ayat 24, artinya orang-orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumah di atas Kristus. Dan kalau kita baca Matius 7 ayat 27, ketika angin, banjir, hujan datang, orang yang membangun rumah di atas pasir, rumahnya jatuh. Artinya, yang berfondasikan Kristus tidak akan jatuh. Kenapa? Karena Kristus tidak pernah jatuh. Jadi, yang menjamin saya tidak jatuh adalah Kristus. Jadi ketika saya membangun rumah di atas batu, saya ambil jaminan bahwa saya tidak akan jatuh. Dan yang paling penting di sini adalah yang menentukan keselamatan saya adalah fondasi saya, apakah di atas Kristus atau tidak di atas Kristus. Dan fondasi yang dimana di atas batu atau di atas Kristus adalah mendengar perkataan Kristus dan melakukan perkataan Kristus tersebut. Sedangkan kalau fondasi pasir, mendengar perkataan Kristus tetapi tidak dibuat. Jadi fondasi itu ada hubungannya dengan perkataan Kristus. Dan fondasi saya batu atau pasir tergantung dari saya lakukan atau tidaknya perkataan Kristus. Jadi kalau firman Kristus itu saya buat, saya tidak akan jatuh. Tapi kalau firman Kristus tidak saya buat, saya akan jatuh. Dan sekarang kita ke Matius 14 ayat 29. Di ayat ini yang menjadi fondasinya adalah kata come. Karena di ayat itu itulah perkataan Kristus. Karena kita ingat bahwa fondasinya adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi untuk Peter datang atau untuk Peter come, apa yang harus terjadi? Pertama, Peter mendengar perkataan Tuhan Yesus dan Peter datang. Artinya kesimpulannya, kalau dia dengar kata come dan dia come, dia adalah orang bijaksana. Tetapi dengar come tetapi tidak come, dia adalah orang yang bodoh. Nah pertanyaannya, kalau bukan Tuhan Yesus yang bilang terus dilakukan, apakah bisa saya jadi bijaksana? Jawabannya bisa. Karena di Matius 5 ayat 17, bisa saja perkataan Tuhan Yesus itu disampaikan melalui nabi. Jadi yang bilang perkataan Tuhan Yesus itu nabi. Jadi kalau perkataan nabi-nabi yang mengungkapkan perkataan Kristus saya buat, saya bijaksana. Nah jadi dalam perjalanannya Peter mendengar kata come dan dia buat kata come tersebut sehingga dia berjalan di atas air dan dia tidak jatuh. Tetapi apa yang terjadi ketika dia tidak mendengar kata come lagi? Karena dia sekarang melihat angin dan mendengar isi hatinya yang bukan perkataan Kristus. Hasilnya adalah Peter jatuh. Jadi dalam perjalanan kerohanian kita, seringkali kita mendengar firman Tuhan dan kita sedang buat firman tersebut. Tetapi yang terjadi adalah langsung ada firman setan. Oh itu tidak benar.
antara itu dikatakan orang lain ataupun dari isi hati saya, yang semua bertentangan dengan firman Kristus. Dan itu semua mau buat saya jatuh, karena sekarang saya tidak fokus lagi dengan perkataan Kristus, dan sekarang saya fokus yang lain, sehingga jangan heran saya jatuh. Jadi sejauh ini kita lihat bahwa fondasinya itu adalah perkataannya Kristus, dan kita sudah bisa lihat contohnya dari cerita Peter. Dan berdasarkan John 6 ayat 63, ada the word that I speak unto you, yang kata lainnya adalah fondasi. Jadi firman Kristus sudah kita tahu itu adalah fondasi, itu adalah kehidupan. Artinya batu yang adalah fondasi, yang adalah firman Kristus, itu juga adalah kehidupan Kristus. Artinya untuk saya tidak jatuh, saya membangunnya di atas kehidupan Kristus. Makanya di 1 Petrus 2 ayat 4, Kristus itu disebut a living stone, batu yang hidup. Jadi jangan heran fondasi ini, firman ini kata lainnya kehidupan. Nah, sekarang kita mau benar-benar lihat contoh ketika kita membangun rumah. Dan kalau membangun rumah itu, kita mulai dari meletakkan fondasinya. Kalau bangun rumah di atas batu, lalu rumahnya terbang, itu karena rumahnya terpisah dari batunya. Artinya, tidak cukup cuman berdiri di atas batu, tetapi kita harus jadi satu dengan fondasinya. Atau harus jadi bagian dari fondasinya. Artinya, kalau kita adalah bagian dari batu karena kita menjadi satu dengan batunya, kalau batunya hidup, bangunan rumahnya juga pasti hidup. Kalau cuman berdiri di atas batu, artinya kamu bukan bagian dari batu itu. Jadi penting sekali untuk menjadi satu dengan batu tersebut. Nah sekarang kalau contohnya, kalau misalnya batunya tidak hidup, ya otomatis bangunannya tidak hidup. Karena bangunannya itu dibangunnya di atas batu. Dan kalau batunya hidup dan saya adalah bagian dari batu tersebut, dan saya ini adalah bangunannya, artinya bangunannya juga hidup. Jadi bangunannya itu adalah kehidupan dari fondasinya. Nah sekarang kita aplikasikan ya. Kristus yang adalah fondasi ini tidak pernah jatuh. Kalau kita bagian dari Kristus, kita juga tidak bisa jatuh. Jadi orang yang membangun di atas Kristus, bangunannya yang dibangun di atas Kristus itu adalah tubuhnya Kristus. Dan tubuhnya Kristus itu di John 6 lambangnya adalah meat. Dan meat itu yang kita makan di saat feast. Untuk kita ingat terus tentang Tuhan Yesus. Jadi pelajaran apapun kita lihat connect sekali dengan feast. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa saya ini adalah bangunan yang adalah tubuhnya Kristus yang adalah kehidupan dari fondasinya, atau saya memiliki kehidupannya Kristus. Kalau di ayat 4, Tuhan Yesus itu adalah a living stone. Ketika saya baca ayat 5, jangan heran, kita juga living stone. Artinya batu fondasinya itu menjadi saya juga, sehingga saya tidak bisa jatuh. Jadi yang paling penting untuk saya tidak jatuh itu, kalau ada firman Tuhan, jangan rencana untuk tidak kita buat. Kita harus buat yang benar walaupun orang tidak suka sama kita. Kita harus bilang yang benar walaupun orang jadi tidak suka sama saya. Jangan rubah apapun itu kalau itu benar. Kalau saya rubah sesuatu yang benar untuk supaya orang lain suka sama saya, ketika saya rubah itu, saya sedang membangun di atas pasir. Jadi sejauh ini, kalau fondasi saya batu, saya jadi satu dengan batu dan mustahil saya jatuh. Dan kita lihat lagi ayat 5-nya, kita ulang. Jadi kita adalah batu yang hidup dan dibilang dibangun menjadi spiritual house. Dan ini membungkus semua pernyataan di Matius 7 yang sedang bangun rumah. Dan bangun rumahnya secara spiritual. Dan saya menjadi spiritual house. Karena fondasinya adalah firman Tuhan, dan kata lain, firman di John 6 ayat 63 adalah spirit. Makanya saya membangun spiritual house. Jadi yang paling penting, kalau saya tahu yang benar, saya buat yang benar apapun konsekuensinya. Dan dengan saya buat seperti itu, saya sedang membangun di atas Kristus. Sehingga hidup saya adalah hidup fondasi. Jadi saya bisa bilang, bukan saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Sehingga saya tidak bisa jatuh. Di saat saya lakukan firman Tuhan yang adalah fondasi itu, firman itu bertumbuh di dalam saya.
Kehidupan saya sekarang jadi spiritual, bukan karnal lagi. Karena hidup saya sekarang berdasarkan spirit atau word. Sehingga saya sekarang bilang saya batu yang hidup atau spiritual house. Nah, pertanyaannya, kenapa Peter mau datang ketika Yesus suruh untuk come dan berjalan di atas air? Jawabannya adalah karena Peter percaya. Karena kalau Peter tidak percaya, dia tidak akan jalan. Dan untuk saya percaya kepada Tuhan, saya harus kenal Tuhan. Jadi ketika saya percaya pada Kristus, walau ada badai, ketika Yesus panggil, saya akan datang. Jadi penting sekali iman di sini. Jadi kalau mau batunya itu adalah bagian daripada saya harus ada iman. Nah, sekarang kita baca Mazmur 92 ayat 15. Dikatakan Yesus itu adalah batu karang saya. Artinya kalau Yesus adalah batu karang saya satu dengan batu tersebut. Saya yang adalah bangunan menjadi satu dengan batu. Dan persatuan itu bisa terjadi kalau saya percaya. Dan Kristus itu yang adalah batu saya tidak ada unrighteousness. Artinya batunya righteousness. Jadi batu itu perlu bertumbuh di dalam saya. Ketika batu bertumbuh di dalam saya, itu sama dengan righteousness bertumbuh di dalam saya. Dan untuk bisa ada pertumbuhan tersebut, harus ada iman di bagian saya. Jadi kalau saya percaya dan saya bikin apa yang firman Tuhan katakan karena saya percaya, saya sedang membangun righteousness saya, dan gak bisa hal itu terjadi kalau gak ada iman, makanya itu namanya righteousness by faith. Jadi teman-teman harus ingat bahwa penting sekali pekabaran righteousness by faith ini. Karena begitu pentingnya, setan sudah membutakan pikiran orang-orang di tahun 1888 untuk menolak righteousness by faith. Kalau righteousness by faith ini ditolak dulu, jadi jangan heran kalau righteousness by faith di akhir zaman pun akan banyak yang menolak. Jadi kita harus benar-benar pelajari ini baik-baik, supaya kita jangan menjadi salah satu orang yang menolak righteousness by faith ini. Sebagai penutup, kita ke cerita Abraham untuk lebih mengerti righteousness by faith ini. Cerita Abraham di Genesis 15, kita tahu Abraham bilang kepada Tuhan bahwa dia tidak ada anak. Nah, kalau tidak ada anak, bagaimana Abraham keturunannya bisa banyak seperti bintang di langit? Jadi kita tahu bahwa Abraham ini disuruh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim untuk menjadi great nation. Jadi Abraham ini akan menjadi great nation, dan itu gak bisa terjadi great nationnya kalau Abraham gak ada anak. Paling gak adalah satu anak untuk bisa memulai great nationnya. Lalu Abraham bilang, oke, kalau misalnya saya gak bisa menghasilkan anak, kalau gitu untuk menjadi great nationnya bagaimana kalau lewat Eliezer? Jawabannya tidak bisa. Karena great nation ini hanya bisa lewat kamu dan istri kamu. Dan untuk menjadi great nation dengan keadaan Abraham dan istrinya, itu sangatlah mustahil. Jadi semua cara yang mau Abraham bikin untuk memulai great nation seperti yang Tuhan janjikan, itu mustahil. Artinya pilihannya cuma satu, yaitu percaya. Jadi dalam cerita ini Tuhan buat sangatlah mustahil untuk berbuat sesuatu di bagian Abraham, sehingga yang Abraham perlu buat itu cuma percaya. Artinya untuk start menjangkau untuk bisa jadi great nation, itu adalah percaya. Percaya itu adalah awal dari pembangunan saya punya righteousness. Ketika Abraham percaya apa yang Tuhan bilang dan janjikan, disitulah Tuhan sedang membangun rumah Abraham. Makanya ketika di Genesis 15 ayat 6, ketika Abraham percaya, Abraham dinyatakan righteous. Dan pekerjaan righteousness itu bukan pekerjaan Abraham, tetapi itu adalah Tuhan yang membangun. Untuk menjadikan Abraham spiritual house. Untuk menjadikan kehidupan Abraham adalah kehidupan fondasinya. Demikianlah cerita Abraham untuk melengkapi pengertian kita tentang righteousness by faith. Dan dikatakan di Roh Nubuat bahwa righteousness by faith adalah benar-benar pekabaran malaikat ketiga.
Marilah kita renungkan pelajaran ini. Untuk pelajaran ini bukan cuman intelektual dalam kehidupan kita, tetapi pelajaran ini yang adalah firman Tuhan bisa menjadi satu dengan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi spiritual house yang sama seperti fondasi yang adalah living stone. Terima kasih saudara-saudara telah mendengarkan Summary Daily Bible School kali ini. Kita akan bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Semangat terus dalam mempertahankan perjuangan iman di jalan sempit ini, dan biarlah kita punya cinta akan Juru Selamat kita bertambah-tambah sampai kita bertemu dengan Dia di kedatangannya yang kedua kali nanti. Tuhan memberkati kita semua.